Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita Majrubih halaman 12 hadis ke-13, bab mengenai keutamaan ilmu. Abwabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani, bahwasanya ada dua orang laki-laki, ahaduhuma, yang mana salah satu dari kedua laki-laki tersebut, abidun, adalah seorang yang ahli ibadah, wal akharu, dan yang satunya lagi adalah alimun, orang yang ahli ilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah diceritakan itu kepada Rasulullah, maka beliau langsung bersabda, kata Rasulullah, fadlul alimi 'alal 'abidi, adapun keutamaan orang yang ahli ilmu atas orang yang ahli ibadah itu, kafadli 'ala adnakum, adalah seperti bandingannya keutamaanku atas orang yang paling rendah dari kalian. Masya Allah. Sebenarnya ya, sudah cukup ini, dengan hadis ini saja dapat sudah mencukupi pengetahuan kepada kita itu bahwasanya bandingannya keutamaan orang yang ahli ilmu, derajatnya orang yang ahli ilmu itu dibanding dengan orang yang ahli ibadah itu jauh sekali, nggak bisa dibandingkan sebenarnya, nggak layak dibandingkan karena sangat terlalu jauh. Bahkan Nabi SAW mengatakan bandingannya itu seperti bandingan keutamaanku, kata Nabi, derajatku atas orang yang paling rendah dari kalian. Ya Allah, ini jauh sekali. Sebagaimana kita tahu sendiri keutamaan yang dimiliki oleh Nabi SAW itu, bahkan diterangkan oleh Imam Busiri itu, Masya Allah, dalam qasidah burdah itu betul-betul ya, memang gak sanggup dicerna oleh akal. Keutamaan Nabi SAW itu, akal kita itu terbatas untuk mengetahui keutamaan Nabi ya. Tingginya keutamaan fadilah yang dimiliki Nabi. Beliau mengatakan, Muhammadun sayyidul kaunaini wattaqalain wal fariqaini min urubin wa min ajabi. Nah, ini diantara keutamaan Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu pimpinan penghulu seluruh makhluk di dunia dan di akhirat, baik dari jin, manusia, orang Arab ataupun orang Ajam, seluruh makhluk yang ada di dunia ini dan yang ada di akhirat kelak, kekal di akhirat kelak, para malaikat, bidadari, surga, neraka, pimpinannya siapa? Pimpinannya Rasulullah SAW. Beliau juga satu-satunya hamba Allah SWT yang mendapat gelar Mustafa. Wah, banyak sekali keutamaan Rasulullah itu, banyak. Yang memiliki syafaatul uzma siapa? Rasulullah. Itu yang memintakan keputusan nanti di padang mahsyar. Para nabi, para rasul, semuanya diminta, ini bukan bagianku, kata para nabi, ini bukan bagianku. Sampai ke Rasulullah baru kata Nabi, analah, ini derajat saya, ini bagian saya. Bahkan sampai-sampai waktu itu
orang-orang kafir, orang-orang yang dulu durhaka kepada Allah, orang kafir sekalipun semuanya memuji Rasulullah SAW. Karena begitu tingginya derajat Nabi, keutamaan yang dimiliki Nabi. Makanya Imam Busayri itu betul-betul dalam kitab Qasidah Burdah itu beliau menerangkan bagaimana keutamaan Nabi itu sangat dalam sekali. Di antaranya, fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddin fayu'rib anhu natiqun bifami. Keutamaan yang dimiliki Rasulullah itu tidak ada batasnya, hingga orang yang berbicara dengan mulutnya, orang yang berbicara dengan lisannya itu tidak mampu untuk membatasi keutamaan dan mengungkapkan keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Anugerah yang Allah berikan kepada Nabi itu seperti laut yang tidak ada ujungnya, tidak ada tepinya, hingga pantas saja kita ini menisbatkan kepada Nabi segala macam bentuk keagungan apa saja yang kita mampu, pantas memang sudah. Tapi lisan kita ini, akal kita ini, mulut kita itu tidak mampu untuk mengungkapkan saking tingginya keutamaan yang dimiliki Nabi, derajat yang dimiliki oleh Nabi itu, akal pun tidak mampu mencapainya. Akal lisan kita tidak bisa mengungkapkannya. Nah, keutamaan yang seperti itu dibandingkan dengan paling rendah derajat umatnya, tidak layak sebenarnya untuk dibandingkan seperti itu. Tapi ini Nabi SAW bilang begitu, berarti betul-betul sangat tinggi derajat orang alim itu. Maka jangankan dibandingkan dengan kita ya, keutamaan Nabi, derajat Nabi itu dibandingkan dengan para nabi aja. Itu diterangkan oleh Imam Busiri itu. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmi wala karamin. Nabi SAW itu mengungguli dari para nabi semuanya, baik dalam budi pekerti maupun rupa. Bahkan tidak ada yang sanggup dari para nabi menyamai ilmu dan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi. Jangankan menyamai ya, bahkan dilanjutkan oleh Imam Busiri itu, wa kulluhum mir rasulillahi multamisun warfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Seluruh para nabi dan para rasul, beliau-beliau ini mengambil, meminta, mengharapkan ya, apa yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, baik itu kemuliaan ilmu, derajat, kemuliaan hikmah, akhlak, karomah dan lain sebagainya yang dimiliki oleh para nabi rasul itu mengambil dari Rasulullah. Semuanya itu berasal dari Rasulullah, mengambil dari Rasulullah semua. Dari para nabi rasul itu ada yang mengambil seciduk gharfam minal bahri, seciduk dari lautan ilmunya Rasulullah. Rasulullah ibarat lautan. Nah, para nabi itu ada yang mengambil seciduk dari yang dimiliki Rasulullah. Bahkan atau rasfam minad diyami. Kalau diibaratkan diyami, Nabi SAW itu seperti air hujan yang turun dari pagi sampai sore dan tidak ada henti-hentinya hujan tersebut. Nah, para nabi berasul itu ada yang ambil seceruput, rasfam beberapa tetes saja itu. Hujan dari pagi sampai sore terus menerus. Ngambil seceruput itu berapa tetes cuma. Nah, itu yang dimiliki oleh para nabi rasul. Sedangkan yang dimiliki oleh Nabi dari pagi, tetesan air hujan dari pagi sampai sore itu. Makanya wajar saja kata Imam Busiri, wa waqifuna ladai 'inda haddihimi
min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Seluruh para nabi berasul itu, seluruh para nabi itu berhenti di hadapan Nabi SAW menurut batas derajat yang mereka miliki, berupa setitik ilmu dan segaris hikmah, min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Nabi SAW itu ibarat satu kitab. Dalam kitab itu berapa titik? Huruf ya ada titik, jim ada titik, ba ada titik, ta ada titik. Satu kitabnya tebal, berapa titik jumlah titik itu? Nah, para nabi rasul itu cuma satu titiknya saja dari kitab itu. Atau kalau diibaratkan baris, ya harokat fathah, dhammah, kasroh, dalam satu kitab yang tebal itu dikumpulkan semua berapa harokat kalau dijumlahi semua itu jutaan harokat. Nah, sedangkan para nabi para rasul itu cuma satu harokat dibandingkan dengan Nabi SAW. Seluruh harokat berjumlah harokat sebanyak setebal kitab itu, para nabi itu cuma satu harokat saja. Jauh sekali bandingannya. Malaikat Jibril itu ketika berangkat bersama Nabi SAW menembus 7 petal langit, itu di sana itu ada hijab. Nah, ketika Nabi terus maju, tapi malaikat Jibril ini diam, gak mau maju. Maka Nabi tanya, kenapa engkau diam, gak mau ikut, wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, bila mana selangkah saja aku maju, maka aku bisa terbakar. Ini bukan bagianku, ini bukan derajatku ya Rasulullah. Yang memiliki derajat itu cuma Nabi SAW saja. Nah, keutamaan Nabi yang seperti itu, derajat Nabi yang seperti itu dibandingkan dengan umatnya yang paling rendah derajatnya. Keutamaan Nabi banyak, derajatnya itu jangan dibandingkan dengan umatnya. Para nabi pun dibandingkan dengan nabi itu jauh. Nah, ini kenapa kok dalam hadis ini Nabi bandingkan derajatnya Nabi, keutamaan Nabi dengan keutamaan derajatnya orang yang paling rendah dari umatnya. Nah, itu menandakan bahwasanya derajat keutamaan orang alim dibanding orang abid itu tiada tara keutamaannya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan tidak bisa dibatasi dicapai dengan penalaran akal pikiran. Bandingannya itu jauh, tidak bisa tertalar. Nah, seperti itu. Makanya dalam satu hadis ini sudah cukup kita itu untuk Masya Allah, orang alim itu jauh, derajatnya jauh. Kita lanjutkan. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha wa malaikatahu", bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ardi, dan seluruh penduduk langit dan bumi, hatta namlata fi juhriha, hingga semut yang berada di dalam lubangnya pun, wa hatta al-huta fil bahri, dan hingga ikan-ikan yang berada di dalam lautan, la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira, sungguh mereka semua itu, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut sekalipun, sampai ikan-ikan yang di laut sekalipun, seluruhnya memohonkan rahmat atas para pengajar manusia, yang para pengajar tersebut mengajarkan kebaikan, yaitu orang-orang alim,